Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di majlis ta'lim Syarif Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam, salat teriring salam, salawat terlimpah salam, mari kita junjungkan kepada baginda alam, yakni baginda kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang sekarang ini. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajma'in. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah ala hadiyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara pada malam hari ini berjalan dengan berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajma'in. Acara yang kedua, mangga para bapak dan para ibu yang membawa Al-Quran dibuka surat Al-Baqarah ayat 72 sampai ayat 82 yang akan dipimpin oleh saudara kita dari Maulana kepada saudara dari Maulana. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم لا يسمعون كلام الله
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من المرسلين والصديقين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita semua telah membacakan suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Qom Al-Mukhalil. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Qom Al-Mukhalil dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'na Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Akhina al-kiram Habib Said yang hadir di sebelah saya, Pak Ketua DKM Pak Haji Sofyan, sesepuh dan orang tua kita Pak Haji Kamto, para tokoh masyarakat, para ustadz yang hadir, ibu dan bapak serta para pemuda. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipilih kembali oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu, di majelis yang penuh berkah, di majelis yang dibanggakan oleh penduduk malaikat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi jalan turunnya rahmat dan barokah Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi jalan pengampun segala dosa dan kesalahan kita, pengangkat derajat kemuliaan kita, dan mudah-mudahan melalui berkahnya majelis ini diijabah segala harapan dan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa kita awali dengan bersama-sama baca kalimat thayyibah. Saya dulu baru diikuti oleh hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi, anta maqsudi, waridaka matlubi, atini, mahabbataka, wa ma'rifataka, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah. Nas'aluka al-ijabah, nas'aluka al-barakah, nas'aluka as-salamah, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-hidayah, nas'aluka al-ma'rifah, nas'aluka al-mahabbah, nas'aluka al-husnal khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita bersyukur juga malam ini tidak turun hujan, jadi alhamdulillah sebagian ibu bapak yang jauh
dari majelis ini lancar perjalanannya. Saya ucapkan terima kasih dan menaruh rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang istiqomah hadir di majelis ini, walaupun jauh, walaupun kadang keadaan macet di mana-mana saya dengar. Tapi mudah-mudahan Allah yang lebih tahu, yang maha mengetahui setiap niat yang ada di hati, yang maha mengetahui setiap keadaan masing-masing, semoga memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan hadirnya ibu bapak dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Kita tetap mohon pada Allah, semoga majelis ini walaupun hanya 1 jam, namun berikan manfaat ilmu, manfaat barokah, dan wabil khusus maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada pengumuman dulu dari bendahara ini. Sudah lama katanya enggak mau kenceleng. Minggu kemarin terbesar dalam sejarah perkencelengan. Dapatnya 875.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, berinfak dibalas dengan berlipat ganda. Yang belum, mudah-mudahan dikarenakan rizki yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki anak yang soleh-solehah dan doa-doanya ijabah. Jadi katanya saldonya ada 5 miliar, salah, ada 5.021.000. Alhamdulillah. Bedanya miliar cuma 0 aja ya. Nanti tinggal tambahin 0 aja. Udah, terima kasih. Sebelum masuk tema pada kajian Ta'limut Ta'lim, ada begini dulu. Karena sedang marak di dunia sosial, media sosial, namanya apa teh? Hoke. Apa sih nyebutnya tuh yang benar teh? Hoak. Ya pokoknya itulah. Jadi nitip ibu dan bapak, suara saya jelas tidak? Kan begini, gara-gara informasi itu bisa fatal, gara-gara komunikasi yang tidak terjalin itu juga bisa sengsara. Di surat Al-Hujurat ayat 6, coba Dani baca. Ini panduan buat yang punya handphone, buat yang dapat informasi. Ini panduan ayatnya, harus benar-benar Al-Quran mewanti pada kita. Coba dan baca sama artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, mungkin kalau sekarang sih tidak datang, tapi lewat handphone, lewat informasi itu. Tetap saja harus tabayun. Tabayun itu teliti dulu, hati-hati sebelum kita share, sebelum kita bagi ke grup, ke tempat lain. Pernah terjadi tahun kemarin kalau tidak salah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ulama kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Pernah dengar itu? Waduh, saya sempat tuh. Saya malah dari Ustaz Yusuf Kang Iwan. Kalau Ustaz Yusuf tabayun, WA ke saya, Ustaz Komar bener ini berita tentang Alkif. Saya juga kaget. Saya telepon ajudan langsung. Enggak, ini lagi ceramah subuh. Ternyata sudah beredar. Itu yang disebut hoax itu. Harusnya tanya dulu. Coba
sudah diberitakan kemana-mana padahal orangnya tidak apa-apa, hanya sakit saja. Jadi teliti, jangan, aduh berita bagus nih. Sudah, saya hari ini, kemarin saya dapatnya bahwa tol Cikampek tuh macet gara-gara ada truk yang bawa pipa terguling. Macetnya kemarin, istri saya baru dapat beritanya sekarang. Terus saya bilang, itu berita kemarin. Masya Allah, jadi harus hati-hati. Jangan sampai kemudian karena gara-gara share dari kita, kemudian ada orang yang menderita atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tabayun. Makanya begini aja lah, kalau ini meng-share ini jadi untung, jadi pahala, boleh bagi. Kalau tidak, ya jangan. Sebaiknya begitu. Faliyakul khairon aw liyasmut. Nah masalahnya biasanya ini nih, nenek-nenek zaman now nih, karena baru bisa WA, jadi apa jadi share. Saya dapat cerita dari Kang Iwan. Ada orang tua, Ustaz, teman saya kakek-kakek baru dikasih handphone dari anaknya, terus bisa WA. Anggotanya baru Kang Iwan aja, apa aja di share. Dalam hati Kang Iwan, ini kan sudah setahun yang lalu. Kayak kalau apa aja di share, iya habis nggak ada lagi temennya cuma Kang Iwan. Masya Allah. Jadi kadang lebih itu. Ayo mungkin panduan ayatnya masih berlaku, tabayun ini. Hati-hati, selektif, teliti, apalagi berita-berita yang kemudian akan ternyata kan banyak juga yang tidak benarnya. Apalagi menjelang politik ini. Hati-hati apalagi menjelang politik ini. Dan berbagai cara orang kemudian itu. Nah, lebih baik juga cross check. Kedua, jangan mengira-ngira. Ini masalah komunikasi itu biasa fatalnya saya kira atau kirain. Ada suami istri, Pak Haji Sofyan, di hari ulang tahun pernikahan, suaminya dari kantor sudah berpikir ngasih hadiah apa ke istrinya. Kebenaran tanggal tua, mau ngebon koperasi sudah banyak bonnya. Apa ini? Oh, istri saya rambutnya panjang, sudah lama ikat rambutnya sudah jelek. Gimana kalau ngasih ikat rambut aja? Nah, tapi bagaimana cara beli ikat rambutnya? Dia punya satu-satunya jam tangan yang sudah lama. Demi cintaku pada istri, saya jual jam tangan ini untuk beli ikat rambut. Oh, suaminya jual jam tangan, beli ikat rambut. Istrinya mikir yang sama. Ya Allah, ini ulang tahun pernikahan, ngasih apa ke suami ini ya? Apa yang bagus? Ya Allah, tali jam tangan suami itu sudah jelek. Alangkah indahnya kalau saya kasih tali jam tangannya itu. Sudah warnanya usang, dari coklat sampai ke hitam-hitaman gitu. Tapi saya nggak punya uang, bagaimana caranya? Saya jual rambut yang panjang ini. Walaupun rambut ini sangat indah, tidak apa-apa demi cintaku pada suami. Dipotong pendek dan dijual rambut itu. Dia bungkus itu ikat jam tangan, dan suaminya membungkus ikat. Gitu sore pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu dibuka, istrinya udah, begitu salaman, kenapa? Kira-kira kenapa coba? Dua-duanya menjadi sia-sia. Begitu kasih kado, ini wahai istriku, aku hadiahkan, tapi kenapa rambutmu sudah tidak ada? Hadiah apa mas? Ikat rambut. Ini mas, hadiah buat mas. Apa? Tali jam tangan. Aduh, sia-sia. Gara-gara memperkirakan, gara-gara tidak komunikasi, gara-gara tidak koordinasi. Jadi jangan pernah pakai kira-kira dalam hidup nih. Lebih baik cek and recheck aja. Kirain kemarin hadir ke DT kan, sudah dari kampus apa? Mobil, peci masih ada nih di mobil. Begitu sampai, mana ini peci? Nggak ada pak, kok nggak ada sih? Wah, kirain sudah di mobil. Anak saya Fahri ngomong, jangan pakai kira-kira ya.
Anak saya pakai peci semua, saya nggak pakai peci. Aduh, kirain ada di mobil Im. Pak Haris saya bilang, jangan pakai kira, kan ayah ngomong sendiri jangan kira-kira. Iya sih, harusnya dicek aja ada nggak peci di mobil. Ternyata bener, jangan pakai perkiraan ya. Halo, jangan pakai apa? Jadi malam ini satu tabayun, jangan semangat deh nge-share kalau kemudian tidak manfaat ya. Halo. Saya juga pengen Pak, ada nih di grup umroh yang baru nih, lucu itu Pak Iskandar tuh. Sudah lama saya ingin menulis unek-unek agar hati saya menjadi bebas, menjadi tenang. Namun saya sudah lama berpikir apakah ditulis atau tidak unek-unek ini. Tapi saya sudah tidak tahan, malam ini harus saya tulis unek-unek ini. Izinkan para sahabat-sahabat saya nulis unek-unek ini. Terus ditulis unek-unek. Alhamdulillah, legalah saya sudah menulis. Di awalnya saya sudah tegar, hati tuh pengen nge-share. Tapi ya sudahlah, Masya Allah, lucu kadang. Tapi saya bersyukur kadang ada grup yang lucu-lucuan gitu ya. Alhamdulillah, sekedar saya tertawa sendiri gitu. Saya kira mau nulis apa gitu kan panjang udah. Ternyata cuma kita aja nulis unek-unek. Alhamdulillah, terima kasih sahabat, saya sudah menulis katanya. Gitu Ibu, pernah tidak menyampaikan sesuatu kemudian berita itu tidak benar? Sudah nge-share ternyata beritanya tidak benar, susah narik lagi. Aduh maaf ya, ternyata itu salah. Nah, Islam memandu fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kamu tidak menyesal karena berita yang sudah disebarkan itu. Begitu. Alhamdulillah. Dan sekarang hadis nabinya begitu, fal yaqul khairon au liyasmut. Kalau mau bicara, kalau mau nulis, nulis yang baik atau diam. Kalau mau neken jempol nih, neken yang baik. Sekarang kan bicara mungkin bukan di mulut, tapi di jari ini kan. Pengen aja nulis sesuatu gitu kan. Kalau tidak baik, tahan aja lah. Lebih baik untuk tidak menulis sesuatu. Sebab kalau sudah nulis, Masya Allah, kadang kemudian menjadi malapetaka. Gara-gara sekarang, kemarin rame banyak yang ditangkepin gara-gara mengumbar kebencian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, apalagi sekarang kan sudah didetek katanya ya. Yang prabayar kan sudah menulis semua nomor induknya, kemudian namanya. Pasti sekarang lebih gampang lagi terdeteksi. Jadi harus hati-hati menggunakan handphone kita, menggunakan media yang kita punya. Mudah-mudahan menjadi jalan maslahat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kalau ilmu sebaiknya segera. Kalau sesuatu kebaikan, sebar tuh. Orang baca atau tidak informasi pengajian, sebarkan aja. Orang mau datang atau tidak, minimal kita jadi jalan kebaikan. Mandalla ala khairin kafailihi. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan dan orang melakukan kebaikan itu, kita kebagian pahala walaupun kita tidak melakukan sebanyak orang yang melakukan itu. Kitanya gak bisa ngaji nih di TSM misalkan ada pengajian, share ke ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang hadir gara-gara informasi dari kita. Tah ibu teh kebagian pahala bu. Begitu bu hadir, dari mana? Itu ada teman nge-share, tadinya tidak tahu ada pengajian. Nah itulah yang bagus. Ya, siap semuanya? Jadi satu, tabayun, teliti. Yang kedua, jangan pakai perkiraan. Yang kedua, ini saya bacakan supaya ibu bapak menjadi orang yang bergegas dalam kebaikan. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Dengarkan baik-baik. Menunda amal perbuatan baik karena menantikan kesempatan yang lebih baik, itu suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Saya ulangi. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik dan sempurna, itulah sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Kenapa disebut kebodohan? Karena ada tiga hal. Ia mengutamakan duniawi, padahal Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan harus lebih segera. Itulah kenapa yang sudah umroh, sudah haji, pernah nggak lihat kalau di sa'i begitu ada garis
lampu hijau, yang laki-laki itu lari. Allahumma gfir warham wa'fu watakarrom. Itu maknanya laki-laki itu simbol akhirat. Kalau urusan akhirat justru harus cepat, harus segera, harus bergegas. Tapi perempuan tidak usah lari-lari. Perempuan itu simbol dunia. Nggak usah ngoyo, tenang aja lah, dunia mah tidak pernah bertukar. Tapi akhirat harus segera. Nah itulah kenapa kalau mau sedekah, segera sedekah. Kalau mau beramal, segera beramal. Karena katanya yang kedua nanti, penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah mendapat kesempatan itu lagi atau tidak. Misalkan dilanda kematian atau kita dilanda sakit, kan kita nggak tahu. Ibu bapak pernah nggak mau nengok orang sakit, ditunda-tunda terus meninggal? Aduh, saya juga dari kemarin mau nengok, ya sudah menyesal tuh tidak ada gunanya, udah meninggal orangnya. Jadi ayo aja sudah mulai. Kalau mau pengajian sekarang, ngaji aja. Nantilah Jumat depan. Jumat depan itu sudah Jumat yang baru. Sekarang tanggal berapa nih? 9. Tanggal 9 Maret 2018. Dengarkan ibu bapak, adik-adik. Hanya sekali-kalinya dalam hidup kita lalui. Dan tidak pernah ada yang kedua kalinya. Ustadz, Jumat depan kan masih ada. Sudah tanggal 16. Jumat laginya sudah beda lagi. Tapi kan ada tanggal 6 lagi, tanggal 9 lagi Maret Ustaz. Sudah 2019. Jadi jangan pernah menunda amal. 3, kenapa disebut kebodohan? Kemungkinan azam, niat, hasrat, dan semangat menjadi berubah dan menjadi lemah kalau ditunda. Itulah kenapa saya suka tanya Ustaz Yusuf Mansur, Tad, kenapa dipaksa aja jamaah sedekah tuh? Hajar aja Ustaz Komar. Kalau nggak dipaksa, mereka pulang ke rumah pasti berubah. Halo, ibu mau sedekah 100.000. Kalau ditunda-tunda besok, asap gede 100.000. Teman aja cuma 50.000, yang sebelah aja. Jadi nggak jadi tuh 100.000-nya. Ibu mau sedekah gelang sekarang. Kalau sekarang sedekah, tapi kalau sampai rumah, asa sayang belum tentu polar lagi model begini. Jadi bisa berubah. Terus saya tanya karena serius maksud, Ustaz, tapi kan kalau hajatnya nggak kabul apa? Saya mah yakin Ustaz Komar kalau sedekah mah pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas. Cuman orang selalu mengharapkan balasannya seperti yang diinginkan. Padahal Allah memberikan balasan jauh lebih baik daripada yang ia inginkan. Seperti seorang anak muda sudah sedekah 10.000 sebelum berangkat mudik, minta selamat, minta kemudian lancar, minta dibalas rezeki. Tiba-tiba malah ban kempes motor, malah ngeluarin 20.000 tambal ban. Mungkin akal sih mikir, aneh ya Allah, padahal kan sudah sedekah, malah ban kempes, malah bayar 20.000, asal gak nyambung janjimu. Tapi kalau dibuka rahasianya, kata Imam Ibn Athaillah, padahal Allah memberikan yang terbaik. Dikempesin banmu, karena kalau lancar motormu, di perempatan itu ada tronton yang belum remnya. Tidak hanya motormu, dirimu, dengkulmu bakal remuk kekelindes oleh tronton itu. Cuman kan kita nggak tahu, kita mah pengennya karena sedekah 10.000 dibalas 100.000. Padahal dengkul remuk berapa tuh harganya? Motor remuk tuh berapa tuh kalau? Nah kita mah sering nggak begitu. Jadi bismillah saja, jangan pernah menunda amal. Siap semuanya? Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Papa, bubu. Berangkopak, papa, bubu. Saya berjanji, mulai hari ini tidak akan menunda-nunda amal. Anda saksinya. Sah, salaman. Kalau ada uang mau buat umroh apa buat modal? Usaha. Halo? Mau buat umroh apa modal usaha? Umroh aja. Insya Allah kan itu mah kebaikan ya.
La tu'ajjil ilal ghadi ma yumkinuka an ta'maluhul yaum. Janganlah menunda sampai besok apa yang kau bisa kerjakan hari ini. Ya, betul. Jangan pernah menunda besok apa yang sudah bisa dikerjakan hari ini. Waktu itu sangat berharga, maka jangan kau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Bagus nih. Al waqtu saminun fala tudayyi'hu illa fi nafisin. Waktu itu sangat berharga, maka jangan kau habiskan kecuali untuk yang berharga. Saya mau tanya anak-anak muda dan ibu bapak, benar gak waktu berharga? Betul. Halo? Kalau uang banyak, gini, kalau uang hilang bisa dicari. Kalau tas rusak bisa beli lagi. Kalau sepatu kita yang harganya misalkan 10 juta hilang, bisa kita beli lagi. Jam tangan bapak yang harganya 1 miliar, misal pak, halo, hilang bisa dibeli. Tapi coba waktu kemarin nih tanggal 8, bisa nggak kita balik lagi? Bisa. Sudah. Nah itulah mahalnya waktu. Berapapun adik-adik punya uang miliaran, nggak bisa beli namanya kemarin. Atau ya Allah, umur saya 60 tahun, bisa beli gak ya Allah setahun saja? Karena saya punya uang 10 miliar ya Allah. Gak bisa. Makanya nanti orang sudah tua, kaya raya, yang ditakuti meninggal dunia. Karena sudah tidak ada lagi. Apa-apa mah bisa dibeli, tapi waktu gak bisa dibeli. Nah itulah kenapa tidak boleh dihabiskan kecuali untuk yang berharga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menghargai waktu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu tidak menyia-nyiakan waktu. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Moga-moga nih kita sudah punya iman, amal soleh, dan sekarang nih malam ini 1 jam ini lagi wa tawassaw bil haqq watawa sawbisor, lagi saling menasihati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masuk kajian taklim. Saya memilih menyelesaikan kitab ini, dan tadi malam ternyata nyambung. Saya hadir di majelis kajian Agin malam Jumat, alhamdulillah, membahas tentang adab dalam berilmu. Belajar adab dulu apa belajar ilmu dulu? Ayo yang kompak jawab, belajar adab dulu apa belajar ilmu dulu? Adab. Halo? Adab dulu apa ilmu dulu? Adab. Betul, belajar adab dulu. Kalau belajar ilmu tapi tidak punya adab, boleh jadi ilmunya buat kesombongan, boleh jadi punya ilmunya malah buat kebatilan, malah kemudian buat hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ternyata penting belajar adab dulu. Makanya taklim ini di pesantren sih menjadi buku wajib. Karena ini adalah tata cara dan etika untuk belajar. Kita sudah pada masuk halaman 23 nih ibu bapak. Kemarin kan tentang menghormati guru. Masih ingat? Siapa yang hafal kata-kata Habib Zain bin Smith? Siapa yang mencintai ulama? Siapa yang duduk-duduk bersama ulama? Siapa yang belajar bersama ulama? Siapa yang membantu ulama? Kalau dia tidak jadi ulama, maka Allah pasti jadikan anak cucunya kelak jadi ulama. Nah sekarang ini nih tulisannya. Ketahuilah seorang Imam Asy-Syiraz ini ulama besar. Guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi ulama atau orang alim, maka dia harus menghormati para ulama dan memberi sedekah pada para ulama. Jika ternyata anaknya tidak menjadi ulama, maka pasti di antara cucunya kelak akan menjadi ulama. Masya Allah. Ini kata-katanya Bu Imam Asy-Syiraz. Makanya saya lagi mikir, kenapa orang-orang tua dulu tuh pada barokah ya? Halo? Yang di belakang ini kan para sesepuh nih. Boleh kita tanya orang tua dulu ya Bah ya? Ke ulama, ke
ke para kiai dulu tuh. Saya masih ingat kalau lebaran tuh yang banyak kue di rumah siapa? Di rumah apa aja. Saya emak bikin kolak terus ngomongnya, Pak, kirim Ustaz Hamdan, kirim ke Habib Usman, ayahnya Habib Ahmad tuh, kirim ke ini. Saya bilang, Pak, kirim. Terus saya kan lihat di rumahnya kiai banyak makanan begini. Rupanya, dan ternyata kiainya juga sebenarnya bukan dimakan sendiri, dikirimkan lagi. Masya Allah. Jadi rupanya orang tua dulu tuh barokah. Nih, ibu dan bapak sekalian, halo. Ini tahadus bin nikmah aja ya. Mudah-mudahan tahadus bin nikmah. Saya juga terus nanti mau mencoba sama keluarga nih, memulai lagi amalan dan kebiasaan orang tua kami. Abah saya itu kan masih ingat ya, kelas 2 SD emang ke sekolah. Tapi masih ingat kalau liburan tuh pasti anak-anaknya dibawa sebelum ke tempat hiburan ke rumah ulama. Saya masih ingat, pasti abah tuh sebelum sampai rumah kiai, rumah habaib atau rumah ajengan, mampir di warung, beli gula batu, beli teh, beli kopi, terus ditanya, rokoknya apa kiai? Rokok dulu kan, jangan gitu. Ya, terus datang, selalu minta doa. Jadi saya tafakur aja tahadus bin nikmah. Kalau ilmu tuh nggak seberapa, kalau pinter tuh tidak pinter-pinter amat. Rupanya syariatnya, saya nih boleh jadi dulu abah tuh sering datang ke ulama, sering minta didoakan. Mungkin sedekahnya sih nggak berapa, mungkin ngasihnya saya tahu yang didatangi abah tuh kiainya kiai-kiai kaya Janto, yang sudah lebih mewah. Artinya yang dibawa oleh orang tua saya itu nggak seberapa. Tapi mungkin namanya kiai tahu ini orang berkhidmat, ini orang pengen memuliakan, pasti doanya. Nah, ada baiknya nih para orang tua sekarang, ayo kita mulai adat kebiasaan ini. Musim liburan, sebelum ke Turki, sebelum nanti ke Hong Kong, sebelum nanti kemana lagi? Ke Dufan, sebelum nanti ke Cibulan, sebelum nanti ke Ragunan, sebelum ke kebun binatang, ada baiknya mampir ke ulama, ajak anak-anak kita minta didoakan, ya, insya Allah. Dan ulama-ulama yang ahli hikmah, yang sepuh, yang ya pokoknya bisa kelihatan lah dari itunya, dari ilmunya, dari karomahnya, insya Allah. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak mulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Hendaklah tidak banyak bicara di depan sang guru, tidak bertanya kecuali bila guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek, sedang keadaan bosan. Harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai keluar. Kemarin Agim cerita ada ulama tapi punya guru lagi, padahal dia sudah sepuh 80 tahun. Itu murid datang ke gurunya, begitu hormatnya luar biasa, padahal muridnya juga ulama. Sampai kemudian mengesankan luar biasa. Sang gurunya juga menghormati muridnya, sampai kemudian menyuguhkan sendiri untuk murid-muridnya menjamu dengan jamuannya sendiri. Alhasil seorang santri harus mencari kerelaan hati guru, menjauhi hal-hal yang menyebabkan guru murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati sang guru adalah menghormati putra-putranya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Bagus nih, termasuk menghormati para guru, para ulama itu menghormati putra-putranya dan orang yang ada hubungan dengan kerabatnya. Diceritakan begini Pak di kitab ini, guru kami Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah. Suatu saat seorang pembesar Bukhara sedang duduk di suatu majelis pengajian di tengah-tengah. Tiba-tiba dia sering berdiri lagi dari majelis itu. Maka ada orang bertanya, kenapa engkau wahai Tuhan, kok berdiri lagi? Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan. Oleh karena itu, jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormatinya.
Masya Allah, ulama-ulama dulu ya. Bisa dipahami Bu? Ada seorang ulama besar lagi duduk nih, tamu majelis. Terus di situ ada lagi main-main. Tiba-tiba berdiri lagi. Sebentar berdiri lagi. Maka ditanya, kenapa Syekh berdiri terus? Sungguh aku melihat putra guruku lagi bermain, maka aku menghormatinya dengan berdiri. Masya Allah. Jadi saya kadang baca kitab ini, Bah. Orang tua kita dulu tuh mungkin tidak pernah membaca tapi mengamalkan. Abah saya itu, ya nggak apa-apa nih Haji Sofyan ya, cerita yang sudah ya. Nah, cerita kebaikan mah nggak apa-apa kan. Waktu Habib Ahmad kecil itu kan main-main biasa, kelereng apa gitu kan. Wah, kadang sampai luar biasa lah Bu. Beliau pimpinan geng motor juga, motor ngebut gitu kan. Wow, knalpotnya yang dibikin kenceng gitu, yang bunyi. Jadi motornya belum datang, suaranya sudah. Begitu datang tuh abah saya cium. Saya suka ngomong, Bang, ini nih grup geng motor cium-cium. Ini mah anaknya ulama, ini mah anaknya Habib, nakalnya juga bisa. Hormati, cium. Iya ya, omongan orang tua dulu benar. Sekarang Habib Ahmad di mana-mana muridnya sudah. Allah rubah. Itu aja. Ayolah ibu bapak, mudah-mudahan Allah mau. Ini jangan punya pikiran ke saya ya. Saya masih sama-sama belajar. Oh, ini Ustaz Komar punya misi nih. Supaya enggak. Saya mah belum makom ini. Saya juga lagi belajar pada guru-guru ulama-ulama yang sudah kita bisa melihat keulamaannya. Saya sama-sama belajar aja untuk membacakan. Nanti barangkali di sini suatu saat ada ulama-ulama sepuh, ada siapapun apa, hormatnya ibu bapak tuh lebih menjadi barokah kepada guru itu. Kan nanti minggu depan siapa tahu nih saya lagi ngundang seorang ustadz untuk datang, saya juga taklim belajar. Nah kita mari sama-sama hormati begitu. Insya Allah. Demikian ibu bapak yang budiman, taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menghormati guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu. Makanya saya miris hari ini Pak, dapat berita ada seorang anak lagi main game online, terus ditegur oleh gurunya. Gurunya dilempar pakai handphone sampai dirawat di rumah sakit. Masya Allah. Dulu belum pernah ya ada kiai dilempar gitu. Masya Allah. Dulu mah takut melihat saja, hormatnya luar biasa. Sekarang nih makanya harus ditingkatkan lagi adab dan budi pekerti kepada seorang guru, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita sama-sama berzikir sebelum kita sama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki duduk kita yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya harapan. Semoga Allah kabulkan harapan dan hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkahi majlis ini ya Allah, berkahi kami dengan ilmu yang bermanfaat. Lindungi majlis ini dari ilmu yang tiada berguna, dari niat yang tiada Engkau suka, dari segala amal perbuatan yang sia-sia. Ya Allah, berkahi guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Berkahi keluarganya ya Allah, berkahi anak keturunannya ya Allah. Berkahi orang-orang yang telah membantu kami ya Allah. Berkahi hamba-hambamu yang telah berbuat baik pada kami ya Allah. Berikan balasanmu dengan balasan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, berkahi seluruh jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahi keluarganya, berkahi anak keturunannya. Berkahi ya Allah orang-orang yang telah membantu adanya majelis ini ya Allah. Duhai Allah, kami mohon padamu, sehatkan lahir batin kami, panjangkan umur kami dalam taat dan ibadah kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntun dan bimbing kami dengan ilmu yang Kau ridhoi, dengan ilmu yang Kau berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kami ya Allah. Duhai Allah, kami mohon padamu ya Allah, kabulkan seluruh doa, harapan, serta keinginan dan cita-cita jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Ishfi wa anta syafi, shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin.
Yang sedang usaha berkahkan rizkinya ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah. Jadikan ya Allah usahanya menjadi jalan ibadah, menjadi jalan ahli sedekah. Lindungi usahanya dari fitnah wal musibah, dari bala dan bencana. Yang sedang belajar, cerdaskan akal fikirannya ya Allah. Mudahkan menerima dari ilmu dari guru-gurunya ya Allah. Yang sedang dalam masalah, berikan jalan keluar. Yang sedang menantikan keturunan, karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Yang sedang menantikan jodoh, karuniakan jodoh ya Allah. Jodoh yang soleh dan solehah, pernikahan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami semua ya Allah. Istajib doa'ana ya Rabbana, istajib doa'ana ya ilahana. Hadirin, barangkali ada hajat khusus, silahkan mohon pada Allah sebelum saya akhiri doa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkahi pertemuan ini ya Allah, dengan dikabulkannya segala hajat, harapan, doa-doa ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin umroh, ingin haji, mudahkan jalannya, cukupkan rizkinya, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabulkan ya Allah keinginan, harapan jamaah yang bawa maslahat dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, taqabbal minna hajatana, taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Hadirin, mari doa juga untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Sebut nama ayah ibu kita masing-masing ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah di alam kubur, lapangkan kuburnya dengan doa kami dari majelis ini ya Allah. Sampaikan doa ini ya Allah untuk orang tua kami yang ada di alam kubur. Berikan nikmat kubur, ampunkan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Terima pengorbanan yang membesarkan kami ya Allah, perjuangan yang memuliakan kami ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, beri kemampuan kami bisa membahagiakannya, mencukupi segala kebutuhannya ya Allah. Hadirin, baca doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Sebut nama pasangan hidup kita masing-masing. Wa dzurriyyatina. Silahkan para orang tua sebut nama anak-anaknya. Ya Allah, anak-anak kami ya Rabb, jadikan mereka anak yang soleh dan solehah, yang mulia akhlaknya, yang luas ilmunya, yang tinggi derajatnya, yang bercahaya hatinya, yang berkah ya Allah rizkinya, yang mulia dunia akhiratnya ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadikan ya Allah anak keturunan kami kelak ulama-ulama yang mencintaimu, mencintai hamba-hambamu, ulama-ulama yang menjadi kemuliaan agamamu, kemuliaan agama Rasulmu ya Allah, mujahid-mujahidah kesayanganmu ya Allah, hafidh-hafidhah ya Allah. Hadirin, baca doa untuk saudara-saudara kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat,
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita tutup dengan baca doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.